Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan, saya akan membagikan berita terkait dengan peluang para tenaga honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara membocorkan hal ini terkait dengan bagaimana sih peluang dari tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS. Apakah memang tenaga honorer itu hanya dipersiapkan untuk diangkat menjadi P3K? Lalu seberapa besar sebenarnya peluang mereka untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil? Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas telah menyebutkan bahwa eh, ada 3 rencana kebijakan di dalam penataan tenaga non-ASN. Dia menyebutkan mempunyai 3 langkah kebijakan terkait dengan penataan tenaga non aparatur sipil negara. Pertama adalah melalui seleksi calon aparatur sipil negara, melalui seleksi calon aparatur sipil negara, kemudian serta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini merujuk pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 684 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional yang memang diberikan kuota sebanyak 80% untuk para tenaga non-ASN dan tenaga honorer kategori 2, sementara 20% untuk formasi umum. Saat ini mekanisme yang pertama ini sudah berjalan dan sudah tahap pada pengumuman seleksi kompetensi dasar. Kemudian rekan-rekan sekalian, mekanisme yang kedua adalah nantinya akan dilakukan validasi dan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Kepegawaian Negara terhadap para tenaga non aparatur sipil negara yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Jika lolos, maka Menpan menyebutkan mereka semua ini nantinya akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu dan dimasukkan ke dalam sebuah platform digital. Sehingga dengan begitu janji Menpan benar mereka akan dimasukkan ke dalam P3K paruh waktu dan akan dimasukkan di dalam satu platform digital. Jadi rekan-rekan, ini sedikit bocoran terkait dengan mekanisme kedua di dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer, yakni pengangkatan mereka yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara untuk diangkat ke dalam jabatan P3K paruh waktu. Sementara itu rekan-rekan sekalian, langkah terakhir adalah jika ada kebutuhan dan anggaran, maka P3K paruh waktu ini akan diprioritaskan dan difokuskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui peningkatan kinerja. Jadi mekanismenya seperti itu. Pertama adalah tahap seleksi P3K, kemudian memverifikasi data, mengangkat P3K menjadi P3K per waktu, dan selanjutnya akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K per waktu. Saya kira rekan-rekan bisa jelas terhadap hal ini. Oleh karena itu, tahapan ke depan yang langkah ini ingin dikerjakan termasuk memenuhi harapan para tenaga honorer, yakni pemeringkatan tadi, tetapi fresh graduate tetap difokuskan isi formasi yang tidak ada di jabatan P3K. Sebagai informasi rekan-rekan, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat ini sedang menggodok penyusunan rancangan peraturan pemerintah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa rancangan peraturan pemerintah tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah RPP tentang manajemen ASN, yang kedua adalah RPP tentang penghargaan dan pengakuan. Undang-undang ASN ini telah disahkan dan pihak Menpan bersama dengan DPR saat ini telah membahas berbagai aspek yang akan dituangkan nantinya di dalam aturan turunan. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi memang peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil itu sangat sedikit, oleh karena memang Menpan sudah menyebutkan bahwa 3 mekanisme atau 3 tahapan langkah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah di dalam penyelesaian tenaga honorer. Yang pertama adalah melalui seleksi calon aparatur sipil negara dan seleksi P3K. Kemudian yang
Kedua adalah melalui verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang terdata di dalam database BKN, dan apabila lolos di dalam verifikasi dan verifikasi data tersebut, tenaga honorer ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah mengangkat dan memprioritaskan tenaga honorer tenaga P3K paruh waktu ini untuk mengisi jabatan-jabatan P3K penuh waktu. Demikian rekan-rekan informasi kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab dan akan membahas pertanyaan rekan-rekan di video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.